Oke, kalau awal mula nyemplung dari kapan? Dari SD kayaknya. Dari SD tuh terus tertarik buat main musik karena keluarga. Pertama keluarga tuh seniman banget lah, misalnya let's say kayak gitu, nyeni banget lah gitu. Apa ya? Dari ngelihat teman-teman sendiri, dari ngelihat pengalaman pribadi juga. Saat kita fokusnya produksi, fokusnya di musiknya segala macamnya, kita lupa satu hal yang paling penting, cara ngejualnya gimana, cara jadiin ini duit itu gimana. Kan maksudnya iya musik bikin kita senang, cuman kalau nggak jadi duit juga ya ngapain gitu. Kita mau hidup dari nada kan nggak juga gitu. Waktu itu salah satu filmnya Zufari itu judulnya Cendala Darani. Itu juga masuk ke festival-festival kecil-kecilan, tapi itu salah satu debut bukan sih? Debut itu? Itu debut ya? Pertama kali itu, acting beneran direkam gitu. 2017 ya? 17 ya. Tapi nggak bisa ditonton di YouTube filmnya. Nggak tahu kemana. Teman baik lagi sama aku Yustika di Lihat Lebih Dekat. Hari ini aku lagi bareng sama salah satu musisi dari Bandung nih ya, PNS, Pegawai Negeri Skena. Di sini ada Zufari, boleh sapa-sapa teman baik dulu. Halo semuanya. Iya, jadi Zufari ini atau biasa dipanggil Juju, itu tuh solois gitu ya, solois musisi yang juga menguasai beberapa alat musik gitu ya. Boleh diceritain nggak sih awal mula nyemplung tuh gimana di dunia musik ini, Ju? Oke, kalau awal mula nyemplung dari kapan? Dari SD kayaknya. Dari SD tuh terus tertarik buat main musik karena keluarga. Pertama keluarga tuh seniman banget lah, misalnya let's say kayak gitu, nyeni banget lah gitu. Awalnya main gitar doang sampai kapan ya? Sampai SMA kayaknya. Tapi nggak on and off gitu loh, on and off gara-gara pengen main bola dulu. Karena hitam banget lah. Terus sampai akhirnya SMA bosen belajar piano, sekalian nyanyi nyobain. Terusan sampai sekarang. Terusan sampai sekarang. Berarti emang dari background keluarga mengarahkan ke sana atau sebagai hobi-hobian aja apa gimana? Sebenarnya nggak ada yang ngalahin sih, cuman pengen aja. Oh, pengen aja. BM ya? BM aja. Alat musik yang selain gitar sama piano yang sebenarnya pengen dipelajarin sama Juju apa? Kalau pengen dipelajarin mah apa ya? Kayaknya pengen main drum deh, tapi susah kayak ganteng aja gitu main drum tuh, kayak gedebak cuman susah Itu ya, manly gitu manly pisan gebugan teh. Oke, dan pertama kali rilis atau apa namanya masuk ke dunia musik tuh di 2018. Enggak. Kalau rilis lagu di 2020. Kalau rilis ya. Tapi kalau udah apa yang ngomongin misalnya udah profesional nyobain di musik tuh 2018 dah, 2017 dah. Dari apa tuh perjalanan awalnya? Musikal. Yang bikin awalnya beneran ini apa namanya? Beneran pengen nyemplung gitu ya, beneran oke serius nih gitu. Gara-gara musikal Dilan waktu itu, walaupun nggak jadi tayang, nggak jadi tampil, tapi gara-gara itu bikin saya gas lah musik. Jadi dikenalin ke dunia profesional musikal gitu. Betul. Oh, yang teater musikal itu ya. Musikal Dilan. Dan Zufari ini sebagai Dilan loh di teater musikal itu. Dilannya. Walaupun nggak jadi tampil ya, tapi jadi Dilan dulu. Dilannya Marga Cinta. Oke. Terus kalau aku nggak salah nih, Zufari ini juga sempet ada di layar kaca Indonesia di X Factor 2021 ya. 21. Itu tahu maksudnya apa ya? Iseng ikut audisi atau rekomendasi dari udah ada label belum? Belum sih, kalau label secara kontrak belum. Nah itu gimana tuh? X Factor tuh pada saat itu? Apa ya? Tiba-tiba aja di DM sama salah satu orang dari X Factor-nya gitu, dari Fremantle-nya, DM buat dia mau ikutan nggak nyobain lewat jalur apa ya namanya tuh, pokoknya ada sebuah jalur gitu deh. Ya udah ayo, walaupun nggak instan juga ya, tetap ada audisi ini. Ya udah cobain aja, toh online juga kan, nggak banyak makan waktu, makan biaya segala macam, ya udah cobain aja. Masuk banyak ke Jakarta, ya udah audisi nggak lolos tapi akhirnya. Tapi kan happening tuh. Lumayan. Itu di ketika apa namanya audisi-audisian dan program X Factor tuh udah sempet kena karantina atau segala macam. Oh iya ada karantinanya. Saya itu cuman hitungannya 3 minggu lah ya karantinanya. Buat 3 kali nyanyi tuh 3 minggu sebulan lah kira-kira.
Dan itu sekitar berarti ketemu musisi dari berbagai banyak orang. Dapat insight apa sih selama karantina atau si perjalanan X Factor itu? Insight sih sebenarnya kalau secara musikalitas segala macam nggak ada. Maksudnya ya udah aja, sama-sama aja. Cuman insight barunya tuh lebih ke produksi TV itu kayak gimana sih, syuting tuh kayak gimana gitu kan. Prosesnya tuh kayak gimana. Jadi tahu aja yang di TV itu kayak gini, udah tayangnya pas prosesnya kayak gimana udah tahu jadinya. Kayak, ternyata beda banget sama live ya? Jauh. Prefer mana? Mending live sih. Mending live capek syuting, sumpah. Capek banget. Tapping gitu capek sih ya, makanya pasti. Kemudian sekarang kesibukan Juju apa? Kesibukan sekarang jadi mahasiswa setelah skip 4 tahun ya kuliah dulu. Akhirnya kuliah di SAE Jakarta kalau ada yang tahu. Di situ gue ngambil musik bisnis. Di luar kuliah paling ya tetap masih nyanyi, masih proyekan. Sekarang lagi bikin band juga. Lagi bikin band juga sekarang. Belum rilis ya? Belum. Harusnya Desember ini keluar. Oke, semoga lancar. Amin. Ini agak nyerempet soal perkuliahan. Di bisnis musik ini apa ya istilahnya? Emang karena Juju, kalau emang Juju pengen fokus di musik, kenapa nggak ngambil produksiannya atau ngambil apa? Kenapa ngambil bisnisnya gitu? Soalnya apa ya? Dari ngelihat teman-teman sendiri, dari ngelihat pengalaman pribadi juga. Saat kita fokusnya produksi, fokusnya di musiknya segala macamnya, kita lupa satu hal yang paling penting, cara ngejualnya gimana, cara jadiin ini duit itu gimana. Kan maksudnya iya musik bikin kita senang, cuman kalau nggak jadi duit juga ya ngapain gitu. Kita mau hidup dari nada kan nggak juga gitu. Nah si musik bisnis itu penting karena sini kita belajar soal manajerialnya kayak gimana, finance-nya kayak gimana, terus bisnis plan-nya kayak gimana, dan segala macam dibahas. Bahkan sampai legalnya kontrak segala macam itu dibahas. Jadi ini tuh hal-hal yang kebanyakan musisi di Indonesia nggak ngerti. Gitu. Ini pengetahuan yang mesti kita miliki juga gitu. Makanya gue ambil itu untuk menunjang karir sendiri, sama mungkin kita bisa bantu orang lain juga. Gitu. Ada yang bisa dibagi nggak sih ke teman baik tentang si bisnis musik ini secara singkat aja gitu? Kalau misalnya ternyata ada gitu kuliahannya bisnis musik gitu, ada jurusannya apa sih? Emang sebenarnya di Indonesia emang baru cuma di SAE doang sih yang ada musik bisnis ini tuh. Jadi gini, di musik bisnis itu kita ngebahas nggak cuma dari segi bisnisnya aja, tapi ada kita belajar produksi juga, ada produksi musik kita belajar walaupun cuma dasar. Visual communication kita belajar Photoshop juga dikit-dikit. By the way udah ganti nama, nggak jadi musik bisnis, jadinya Creative Entertainment Business kalau nggak salah. Creative Entertainment Business. Jadi segala aspeknya kita belajar gitu, dari segi produksiannya, segi musiknya, segi visualnya, sampai ke segi belakangnya tuh manajerial, finansial, dan legalitas, kontrak segala macam kita belajar semua. Jadi buat teman-teman yang penasaran itu nggak mesti masuk kuliahnya dulu, karena di kita buka. Ini kenapa gue jadi kayak sales banget ya? Gue jadi kayak sales SAE, tapi nggak apa-apa ya, insight nih. Ada juga short course. Short course ada, ya. Tapi cuma di marketing promotion. Jadi kalau penasaran boleh cek aja. Saya institut ya, kalau yang lo tahu. Kayak keren banget. Dan kalau nggak salah lagi, Juju ini juga lumayan aktif malang melintang di dunia acting, short movie, MV. Dikit. Dan karena tadi tarik lagi, karena backgroundnya sempat di drama musikal ya. Yes. Belajar acting secara ini nggak sih secara formal gitu? Secara formal? Kalau secara formal nggak sih. Pertama kali belajar acting tuh, awalnya iseng-iseng dulu waktu SMP belajar kabaret. Kabaret. Coba kabaret ya biasalah, anak SMP, SMA ada kabaret lagi, nyobain lagi. Lulus dari situ ya udah. Drama musik keadilan, cobain deh audisi, biasa iseng-iseng aja. Masuk. Ya udah, cobain lah. Dari situ baru temen ngajakin buat short movie kampus. Berapa film pendek, terus akhirnya ke video klip, terus akhirnya ke FTV juga sekali pernah. Ya udah, kebuka jalan aja ternyata di acting juga ada passionnya gitu. Ada waktu itu salah satu filmnya Zufari itu judulnya Cendala Darani. Itu juga masuk ke festival kecil-kecilan, tapi itu salah satu debut bukan sih? Debut itu. Itu debut ya? Itu pertama kali itu acting beneran direkam gitu. 2017 ya? 17 ya. Tapi nggak bisa ditonton di YouTube filmnya. Nggak tahu kemana. Oke. Tapi lebih menikmati mana? Juju as musisi, as orang yang sedang berusaha menekuni mempelajari kali ya bisnis musik, atau Juju as an actor?
bingung sih kalau tanya kayak gini. Juju as musisi kali ya? Musisi deh. Gimana Musisi aja deh. Kenapa? Karena kalau nggak dari Juju pengen jadi musisi itu nggak akan ke musik bisnis, nggak akan ke aktor juga. Gitu. Kan aktor juga awalnya kecemplung gara-gara ke musikal Dylan gitu. Oke. Itu pun gara-gara nyanyi awalnya. Jadi yang membuka jalan-jalan selanjutnya justru dari musik ya? Dari musik justru. Gitu sih. Karena kebayang nggak sih waktu dulu belajar gitar di awal-awal, belajar musik di awal-awal, ternyata beneran sekarang dibikin serius gitu, beneran kerja serius nih gitu di dunia musik. Pernah kepikiran nggak sih dulu? Kepikiran sebenarnya karena emang dulu cita-cita dari SD tuh ya cita-cita bodoh-bodohannya lah ya, kayak pengen jadi gitaris terbaik di dunia gitu. Walaupun pas udah SMP kejegar sama realita aja ternyata nggak segampang itu ya ternyata gitu. Jadi udah kepikiran cuman nggak nyangka bakal melebar aja. Gitu. Kirain bakal jadi player aja. Ternyata lebih meluas ya sekarang, meluas jadi sekarang. ada mempelajari skup lain gitu, dan ternyata musik juga punya apa ya, bidang-bidang yang mungkin kita gitu sebagai orang di rumah nggak menikmati dia hanya sebagai entertaining aja gitu, ternyata tuh banyak banget di dalamnya seperti Pusing. itu. Tapi seru kan jalannya? Seru. Dari 25 tahun? Sekarang 25. 25 tahun Juju, apa achievement terbesar yang udah dicapai as a musician deh, karena tadi pengen di highlightnya as a musician. As a musician ya, apa ya? Highlight terbesar yang paling aman kita X-Factor aja lah ya. Ya karena di situ pembuktian ke keluarga bahwa bukan keluarga inti ya, keluarga inti mah dukung, keluarga besar tuh ada beberapa yang kayak agak nyinyir, jadi pembuktian ke mereka bahwa gue nyanyi bisa kok gitu. Gue gondrong juga bisa ada hidup kok gitu. Begitulah. Bener banget. Ini aku nggak akan nanyain hair care rutin, cuman pengen nanya si identity gondrong ini emang dibangun karena kemauan sendiri atau emang ada dorongan, ada jimatnya nih rambut atau kayak gimana sih? Gak ada sebenarnya, ini tuh biasalah anak laki-laki di Indonesia abis kelar SMA pengen nyobain gondrong ya kan, karena nggak bisa gondrong sama hidupnya kan. Terus baru bisa gondrong pas udah SMA kelar, nyobain lah gondrong. Pas udah gondrong mau potong banyak yang ngelarang sih, ya udahlah tahan aja jadinya. Walaupun gerah ini sumpah gerah Itu jadi identity ya? Iya, identity, Zufari. Ya soalnya kalau misalnya jadi nggak gondrong jadi susah orang Jadi aneh recognize sih. Zufarinya Iya sih. kan. Jadi bukan karena ngikutin apa ya, Firza juga ngasih gondrongnya itu nggak ngikutin, Gondrong ini juga ya. sama sebagai es Juju aja gitu. mau gondrong aja udah gitu. Role model Role model. sekarang di dunia musik siapa dan kenapa? Susah kalau dibilang role model gitu, bingung. Gue tuh nggak terlalu suka musiknya, tapi gue suka sama cara dia berbisnis nih. Hindia, Baskara. Baskara. Karena keren, menurut gue nggak suka musik-musiknya. Maksudnya oke dengerin, tau populer juga. Tapi dari bisnis yang dia bangun, gokil sih. Dari dia melihat dan mentreatment marketnya ya. Ya, dengan dia punya 3 project semuanya kepegang tuh kayak, lu gila sih gitu. Lu keren sih. Jadi buat gue sekarang role model ya. Tau gue juga berkecimpung di musik bisnis nih gitu kan, Iya. jadi keren sih. Oke, Keren sih. Baskara ya. Gitu, keren sih. Kalau ini kan tadi secara bisnis musik, berarti kalau misalnya musisi yang di adore dan pengen pengen collab gitu atau bikin project-project bareng, pasti ada dong. Siapa ya? Kalau pengen bikin collab, Isyana sih. Isyana ya. Isyana keren sih. Isyana gokil sih. Kamu akan dedem-dedem gitu sama Teteh Isyana? Iya, asli. Sama orang Bandung juga kan. Sama orang Bandung. Sunda juga jadi. Oke, boleh sama Teteh Isyana. Terus rencana ke depan ini agak klise sih sebenarnya pertanyaannya. Kan ini kita udah mendekati akhir tahun. Ya. Resolusi. Juju ke depannya di apapun lah, nggak hanya sebagai musisi. Punya nggak sih kayak apa ya, jangka pendek di Q1, Q2 atau misalnya tahun depan nih gue pengen rilis EP baru misalnya atau apa, atau si band yang tadi ya? Kalau buat si tahun depan tuh proyeksiannya paling buat di band dulu. Buat solo tuh lagi agak di hold dulu lah gitu. Toh sibuk sama kuliah juga. Jadi tahun depan insya Allah band punya EP lah ya. Udah rilis EP, udah bisa manggung-manggung, dan project solo tetap bisa jalan juga. Project solo bisa tetap ngeluarin single, mungkin ngumpulin lagu buat bikin album ke depannya, yang solo juga. Tapi project yang paling dekat band dulu jalan, sama semoga kuliah lancar-lancar. Lancar ya. Amin. Beres ya satu tahun depan ya. Bismillah ya.
Sila deh. Ada nggak pesan-pesan Juju nih untuk teman baik di rumah yang lagi pengen merintis karir sebagai musisi? Waduh. Mungkin ya punya tips and trick atau segala macam? Apa ya? Saya juga masih belajar, saya juga masih meniti karir, tapi kita sama-sama terus jangan berhenti lah. Kalaupun lagu belum ada yang dengerin, udah rilis nih belum banyak yang dengerin, nggak apa-apa, gas terus aja. Tuh banyak teman-teman yang apa ya, awalnya nggak ada yang dengerin sampai akhirnya banyak yang dengerin. Jadi gas terus, intinya gas terus. Udah itu aja. Dan yang bisa aku recap nih dari Juju tuh jangan berhenti belajar ya. Ya. Karena pasti selalu ada yang bisa dieksplor. Buktinya gitu dari seorang musisi tuh ternyata nggak cuma belajar nyanyi atau gitarannya doang gitu. Ada Yep. banyak bidang yang bisa kita gali lagi, dieksplor lagi, kita cari insight-nya gitu. Dan akhirnya tetap inline sama visi bermusisinya, bermusiknya Zufari seperti itu. Betul. Oke, kalau gitu kayaknya udah cukup ngobrol-ngobrol hari ini, udah panjang, udah malang melintang segala macam. Terima kasih untuk teman baik yang masih stay tune di sini. Semoga sehat terus, jaga kesehatannya di akhir tahun ini. Selamat liburan dan jangan lupa untuk nonton episode lainnya Lihat Lebih Dekat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.